Jadi semua perempuan yang mau melek digital, belajar tentang digitalisasi, monetize digitalisasi, dan juga Canva itu bergabung di sana di komunitas kita. Wah, berarti teman-teman yang di sini bisa ya? Hanya perempuan aja, Mbak? Betul, tapi kalau adik-adik yang nggak usah khawatir, yang gender laki-laki atau perempuan kita ada di komunitas. Yang satu Canva Lover Magelang, yang satu perempuan Indonesia Kreatif. Jadi kalau adik-adik suka Canva nih, nanti kalau kita mau ada kegiatan tentang Canva, bisa gabung ke komunitas biar tahu informasinya lebih lanjut. Oke, jadi teman-teman kalau mungkin yang di sini tadi belum mengenal Canva, kita akan kenalin. Ternyata ada tools baru ya yang bisa bergerak untuk mendesain seperti itu ya. Karena desain-desain di sini juga menggunakan Canva juga. Terus yang kita tampilkan kalau nggak bisa menggunakan Canva juga. Jadi sebenarnya Canva itu bisa untuk berdesain apa saja begitu ya Kak ya. Oke, kita langsung aja berikan foto untuk Kak Dista dan kita berikan semangat dan tepuk tangan yang meriah buat Kak Dista. Baik, terima kasih banyak Kak Puput dan teman-teman semua. Apa kabar adik-adik? Oke, dari 1.000 orang yang hadir di sini, Kak Dista baru merasakan 10 orang yang menjawab. Boleh kita sepakat terlebih dahulu ya adik-adik?
Jadi dia bisa berbasis website, bisa berbasis application. So, adik-adik di sini siapa yang sudah mencoba melamar pekerjaan? Ada yang sudah mencoba buat CV? Belum. Oke. Nah, kita kasih tahu dulu ya. Halo. Oke, adik-adik, inilah realita persaingan kerja saat ini ya. Tenang nggak lihat? Satu lowongan dibuka, yang melamar bisa sampai 500, puluhan. Padahal butuhnya cuma 1-2 pekerja. Ini realitas sekarang, teman-teman. Dan sebagai perusahaan atau orang yang mencari pekerja, itu tuh sebenarnya bacanya hanya cukup 7 detik adik-adik. Jadi saat ini kakak sendiri selain sebagai bidang apa Indonesia, kakak sendiri juga mengelola satu penginapan di Borobudur dan juga sering buka lowongan. Itu biasanya kakak juga melihat apa namanya untuk CV para pekerjanya. Jadi lihatnya hanya sekitar 5-7 detik di awal. Kalau CV-nya nggak menarik, kakak langsung skip. Nanti kita akan melihat satu-satu ya. Nah, hanya membaca dalam hitungan detik, maka dia pun akan memutuskan. Boleh nggak kakak tanya? Tentunya adik-adik, kenapa CV yang tidak langsung disingkirkan oleh para HRD? Ada yang bisa menjawab? Ciri-ciri CV-nya seperti apa? Boleh? Ayo, anak-anak SMA mendengarkan kita berdebat. Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira CV seperti apa yang tidak langsung sama sekali mau dibandingin sama para perusahaan atau HRD dan lain. Ada yang ini nggak dinilai ya dalam ujian, nggak dinilai, boleh kita brainstorming bareng-bareng. Ada yang bisa jawab? Ya, sekarang dibalik pertanyaannya, CV seperti apa yang para perusahaan atau HRD minimal bisa mempertimbangkan memanfaatkan atau aplikasinya dari adik-adik. Minimal ada apa? Pengalamannya betul. Jadi perlu banget ya. Nanti kita akan belajar dan kita akan buat bareng-bareng bagaimana membuat CV yang baik yang bisa langsung dilihat oleh para perusahaan. Nah, adik-adik bisa lihat ya yang ini nonton. Ini ya, mitos atau fakta tentang CV sendiri. Kalau nilai tinggi, kira-kira pasti diterima nggak di bidang pekerjaan? Sekarang tidak terjamin ya. Bahkan kalau pendidikan kita tinggi, tapi pengalaman kita kurang, itu sekarang para perusahaan juga rata-rata malah lebih mementingkan praktisinya atau yang punya pengalaman lebih banyak, gitu ya. Kemudian CV warna-warni lebih menarik. Fakta atau mitos? Belum tentu. Apa? Belum tentu. Belum tentu ya. Karena tergantung. Kalau ada apply-nya ke perusahaan yang misalkan yang itu yang harus dengan korbannya, yang tidak relevan, yang lebih serius, bahkan itu
permasalahan? Kenapa kalian ada pengalaman? Di pengalaman silakan diisi rangkaiannya di mana, OJK pernah ada di mana, dan organisasi yang pernah ada di. Misalkan Anda itu pernah jadi ketua OSIS, ketua organisasi, dituliskan. Nah itu bagian dari value-nya. Paham ya adik-adik? Oke. Nah itu yang akan dinilai dalam 7 detik pertama. Nggak bisa sendiri kalau lagi kurasi omongan masuk, yang dibaca itu apa? Skillnya apa? Bukan seberapa nilainya dia. Kalau nilai pasti bakal ada sejarahnya. Kita lihat skillnya dia dulu. Kedua ya adik-adik, biasanya kita nanti di tahap selanjutnya melihat dari sosial media. Nah di sini sajiannya adik-adik ada nggak yang saya coba? Ya. Yang saya pakai second akun siapa? Ini lah. Kalau saat nonton kan biasanya adik-adik melampirkan apa? Sosial media, atau Facebook, atau Instagram, gitu ya.
Pokoknya selfie kah atau datang ke studio foto terlebih dahulu. Coba kita komen deh. Kalau nanti di pikiran tadi nanti kalau aku saat melakukan pekerjaan fotonya foto yang foto atau di studio atau aku selfie aja nih. Yang pilih selfie anak-anak. Oke. Sebenarnya ya adik-adik, foto itu wajib fotonya. Tapi kalau adik-adik misalkan tidak foto secara manual ke studio, sebenarnya bisa sekarang dipakai AI yang asalkan tetap jujur. Jangan bertanya, jadi misalkan kita sebenarnya nggak mancung, jadi kita sama AI dimancungin gitu. Akhirnya saat interview, kita bingung, nggak cocok. Boleh adik-adik pakai AI, asalkan tetap jujur dan tidak merugikan. Kalau adik-adik bohong terkait foto kita, merugikan nggak? Ya adik. Nah itu ya. Jadi silakan gunakan pakai AI sendiri dengan sebaik-baiknya, sebijaksananya. Nah, ini hasil yang kita cetak untuk CV adik-adik. Kalau layoutnya kurang sehat dan fontnya tidak konsisten, kira-kira sehat nggak untuk CV-nya? Tidak ya. Kemudian kalau skillnya adik-adik atau kemampuannya adik-adik tidak terlihat, kemudian achievement itu seperti pencapaian ya, pencapaian adik-adik tidak ada, sehat nggak? Kurang juga. Terus kontaknya atau kontak personnya itu kurang profesional. Misalnya emailnya, pakai email yang alay-alay. Terus kalau teleponnya ternyata adik-adik salah ketik atau nomor WhatsApp-nya bukan lagi dimatikan atau kontak person yang kira-kira itu sama nggak di sini? Oke. Sekarang kita buat perbandingan lagi ya, adik-adik ya. Nah, sebelum kita perbandingan dengan CV yang dulu dan sekarang, adik-adik bisa cek rekomendasi perbaikan CV. Pertama, tadi berapa maksimal? 2. Dan jangan yang apa? Jangan yang font alay. Kalau adik-adik suka pakai Canva atau suka pakai CapCut itu berarti yang banyak lihat. Kalau bisa jangan pakai yang seperti itu. Tetap yang formal. Walaupun jiwa kita terlalu ya, kita pakai font ya. Kemudian tampilkan pencapaian nyata. Pencapaian itu sebenarnya masih bisa adik-adik itu organisasi aktif, misalkan di komunitas, organisasi juga suka ada komunitas sendiri ya. Jadi dituliskan saja pencapaian-pencapaiannya. Lalu pakai di mana tempat ada. Kemudian dari pakai ada tulis silakan ditampilkan. Dan sertakan portofolio. Di sini ada yang sudah menggabung portofolionya. Belum. Oke, nanti kita coba buat portofolio ya. Oke, baik. Sekarang kita mau lihat ya sebelum kesini. Oke. Nih, adik-adik, apa yang membuat CV adik-adik dilirik oleh HRD? Pertama, layoutnya clear. Jadi membuat si HRD itu tidak bingung oleh isi dari CV adik-adik. Ketika adik mengisi membuat CV, satu, bagi-baginya diangkat. Jangan banyak elemennya atau emotikal gitu ya, jangan. Jadi cukup yang clear saja. Kemudian sampaikan value-nya. Apa sih kelebihan tadi yang buat para karya atau para perusahaan ini lebih memilih adik-adik daripada melakukan yang lain. Yang kedua, kalau ada yang punya achievement atau pencapaian, dituliskan. Misalnya yang tadi ada yang sudah tulis atau
bisa melihat. Kadang batasannya adik-adik lupa, belum dikurasi atau belum dibuka untuk orang yang dilakukan penelitian, ya. Jadi jangan sampai terlewatkan. Termasuk kalau kasih link Canva, oh ya, batasannya itu dibuka, semua orang bisa melihat. Jangan hanya diri sendiri. Karena HRD sudah nggak ada waktu untuk menghubungi kita. Kak, mohon maaf ini kita nggak bisa dibuka, mohon dibuka aksesnya ya. Sudah nggak ada waktu untuk seperti itu. Jadi biasanya HRD-nya langsung skip kan, ini nggak bisa dibuka, nggak bisa baca CV-nya. Akhirnya kesempatan adik-adik pun terlewatkan. Gitu ya? Oke. Nah, ini ya. Jadi kalau sebelumnya CV adik-adik diangkatkan dan berwarna, harapannya habis ini adik-adik bisa membuat ternyata kalau untuk buat CV kita malah dibutuhkan yang bersih, minimalis, tapi langsung to the point. Tapi yang ada value-nya adik-adik, skill-nya adik-adik, achievement-nya adik-adik, sehingga para HRD dan perusahaan sudah tahu bahwa adik-adik ini bisa diberi kesempatan untuk bekerjasama dengan perusahaan. Ya. Oke, sekarang kita langsung praktek saja adik-adik. Boleh dibuka Canva-nya? Kalau adik-adik yang belum ada Canva, bisa masuk ke Google saja, karena Canva ini basisnya website ya, adik-adik ya. Jadi bisa digunakan dari application ataupun pakai website saja. Nah, aman adik-adik semuanya? Kakak akan spill 2 cara membuat CV yang lebih modern, yang lebih dibutuhkan dan bahkan bisa menarik daya tarik para perusahaan yang ada di Indonesia sekarang ya. Tampilan awal Canva di tempatnya adik-adik seperti ini kan? Ya. Betul ya? Nah, adik-adik tahu nggak kalau Canva sendiri sudah menyediakan jutaan template CV. Caranya, adik-adik klik di bagian template. Coba, kalau di handphone kita cek ya. Nemu nggak adik-adik? Ada belum nemu? Coba yang sudah nemu template CV. Oke, kita kasih waktu yang belum nemu ya. Jadi adik-adik nggak usah buat desain blank dari Canva atau buat dari Microsoft Word. Sekarang pakai Canva saja dan itu gratis ya. Baik, di sini bisa, akhirnya. Mbak. Kalau Di sini belum bisa. nemu di handphone, maka akan Passwordnya aku yang hebat. Nah, klik template-nya. Kalau sudah dipencari ya, silakan ditulis CV. Oke, ketemu? Nah, di situ banyak sekali template-template yang adik-adik tinggal ubah. Fotonya diubah foto adik-adik sendiri ya. Pengalamannya, kemudian achievement-nya, skill-nya. Itu cara pertama. Adik-adik udah tahu ya caranya yang ini ya? Ada yang sudah tahu? Sebelum datang ke sini kamu udah tahu bahwa caranya udah tahu? Ya, sekarang kakak mau spill caranya menggunakan pakai AI. Jadi Canva sendiri sudah ada pakai AI-nya. Silakan adik-adik kita bisa waktu 10 menit untuk menggantikan kalian sampai tidak ada kejadian atau rekaman. Ya. Ini akan menjadi ilmu baru buat adik-adik. Nanti misalkan perusahaan saya tidak menerima kerja, terus diterimanya sebagai marketing atau sebagai administration, gitu ya. Adik-adik nanti bisa menggunakan tools ini untuk pekerjaan adik-adik. Jadi tidak untuk lamar atau perusahaan bisa dibuat ya. Caranya
adik-adik akan kelihatan tampilan yang begini di bawahnya. Coba kita baca lagi ganda di handphonenya. Sudah ketemu hasil bawahnya kayak gini nggak? Ya. Nah, di pojok kiri di handphone adik-adik ada titik 3 kayak kita angkat ini. Ada ya? Diklik, kemudian ada AI Canva. Asisten AI serba bisa. Ketemu ya? Itu diklik. Oke. Nah, ini kakak akan jelasin fitur-fiturnya lebih dahulu, tapi nanti kita prakteknya adalah buat CV. Ya. Jadi Canva ini sekarang punya AI yang bisa mendesainkan sesuai dengan pikiran kita tanpa kita mencari template. Karena mengkurasi template itu sudah membuang waktu. Kedua, adik-adik pun juga bisa menyediakan gambar seperti GPT atau Gemini. Kemudian, adik-adik pun bisa membuat portofolio atau landing page untuk portofolio kita. Contohnya kayak gini ya. Oke, ini sampai aku kasih contohnya ini. Ini adalah portfolio kakak yang kakak berikan Canva dan secara gratis bisa jadi landing page. Ini bisa menjadi nilai plus ya adik-adik. Jadi ini kakak buat lewat Canva juga. Ini kalau adik-adik bergerak sebagai content creator, affiliate, atau membangun sebuah digital produk dan sekarang membuat portfolio secara digital, adik-adik bisa melakukan portfolio ini. Bahkan ketika adik-adik melakukan di perusahaan pun, adik-adik melakukan saja link portfolio ini. Karena buat portfolio ini juga lewat Canva dan ini basisnya pakai Domoline. Dan ini buatnya lewat Canva AI dan nanti kita akan praktik berkali. Nih, kalau adik-adik lihat ya, personal skill seperti kakak tadi bilang ya, nanti kan kita buat CV atau portfolio, skillnya harus ditampilkan. Kakak ada skillnya, ya. Lagi pengalaman kita, pengalaman adik-adik di bagian mana nih, prakteknya di mana, kemudian PKL di bagian mana. Misalnya PKL-nya di hotel, misalkan ya yang pariwisata, itu dituliskan OJT-nya atau prakteknya di bidang apa, di resepsionis atau membantu di housekeeping, itu akan membuat HRD makin tahu lagi pengalaman yang pernah dilakukan seperti apa. Jadi selalu ditampilkan tentang achievement value-nya adik-adik, gitu ya. Nah, kita kembali lagi praktik yuk ya. Sekarang adik-adik sudah buka kamera-nya. Adik-adik kita mau pakai belajar ID atau kita personal? Yang pakai belajar ID sudah kanan. Personal semua ya? Oke. Yang pakai ini bisa ya? Caranya, silakan adik-adik klik desain. Di handphone coba cek ya. Sudah? Desainnya sudah diklik di kamera. Oke. Sebelum itu, silakan adik-adik, kalau kakak ya, kalau kakak sendiri, kakak masuk dulu ke GPT atau Gemini. Jadi kita connect-kan antara Canva AI sama GPT atau Gemini karena apa? Canva AI-nya si Canva sendiri, karena
CV yang lolos atas itu adalah application untuk yang digunakan HRD untuk mengecek CV-nya ya. Oke, terus yang kemudian dikasih datanya lagi. Dan dari ini banyak namanya. Ya, saya akan tulis ya. Nama, bisa, lulusan, SMK, biasa, terus skillnya apa? Dikatakan, silakan. Karena GPT yang mengatakan ini sudah lebih dari 3 bulan. Dengan Kalisa, biasanya GPT ini sudah bisa merangkum tentang sosok Kalisa. Ya, nah kalau yang tidak dulu saya pakai GPT, silakan dituliskan ulang namanya, lulusannya apa, kemudian tujuannya akan diambil, penempatan di mana dituliskan. Ya. Kalau yang sudah pakai lebih dari 3 bulan, adik-adik tinggal ngetik saja dan pengetahuan yang kamu ketahui tentang saya. Oke, silakan dibuat dulu promptnya. Minta si GPT buatkan prompt untuk AI membuat CV yang lolos ATS dan saja ATS. ATS itu adalah lolos secara aplikasi yang digunakan para perusahaan ataupun ATS untuk cek CV-nya adik-adik. Kalau adik-adik belum pernah kasih datanya adik-adik ke GPT, silakan ditulis ulang dulu namanya, kemudian SMK mana, tujuannya dari apa, adik-adik yang lama dituliskan saja. Kita buat kerangkanya dulu, nanti di rumah adik-adik buat CV yang benar-benar bisa diimplementasikan di dunia nyata ya. Dan ini si AI-nya sudah buat prompt adik-adik. Kalau sudah, tinggal kita copy. Saya dia kita sini copy sama bisa. Terus kita lagi pindah ke Canva AI. Dan tadi ya, kita mulai lagi ke Canva AI. Terus tadi kakak bilang adik-adik untuk pilih desain. Kemudian pilihnya adalah boleh pemasaran. Kalau pemasaran adik-adik pilihnya yang sederhana. Tapi kalau bukan pemasaran, adik-adik juga bisa pilih untuk media sosial atau gambarnya untuk konten Instagram. Ya, ukurannya itu sama seperti kita melampirkan CV. Jadi bebas ya. Kalau adik-adik bingung, nggak usah dipilih antara media sosialnya, presentasi atau pemasarannya, cukup bisa saja. Kemudian promptnya dikirimkan ke Canva, di copy paste ke Canva seperti ini tadi ya, yang dari sini tadi. Kemudian kita jadikan saja. Kurang ajar ya. Maka nanti Canva AI akan membuatkan desain sesuai CV yang relevan dengan kebutuhan usaha sekarang yang lebih menarik ya. Ini sedang melakukan desainnya. Yuk, adik-adik sambil praktek. Nanti yang sudah bisa buat CV, minimal mereka dulu kan, tapi datanya belum semuanya, nggak apa-apa. Minimal adik-adik sudah tahu caranya. Nanti silakan maju, kita kasih hadiah ya untuk 2 orang santai. Yuk praktek. Yang mau bertanya silakan angkat tangan ya. Untuk kita bisa diskusi bareng-bareng di sini.
Ada yang cerita tadi? Coba angkat turun ya. Kita prakteknya 10 menit aja ya, adik-adik ya. Selesai nggak selesai, kita ambil 2 orang tercepat yang bisa buat CV. Dan Ibu tahu dia kata-katanya. Ibu pasti. Yang pertama, kita selesai. Tuh, yang kan mulai dibuat tuh sama anak-anaknya ya. Mbak dilihat, Kakak lihat sininya. Oke, itu kan kalau Bapak kan dia kasih pilihan ya. Nanti pilih yang paling kalau tadinya kasih yang Kakak bilang tidak klik. Nah, bagus kan? Ini tinggal dirapikan saja. Kemudian kalau si adik suka yang ini, tapi ini ada kalau yang lebih besar ya. Ada yang bisa juga kita makan nanti bisa tambahkan amplop untuk kue. Nah, oke. Nah, ini kan dua garis ya, dua garis. Saya bukan ada ini dicerikan menjadi ada lagi yang sudah jadi. Nah, CV Kalista juga sudah jadi ya, teman-teman. Ditinggal keluar aja langsung jadi CV-nya. Nanti di bagian foto tinggal kita ganti jadi foto kita sendiri. Karena kalau di Canva, walaupun pakai kain hasilnya belum maksimal, itu bisa editable di kanvasnya. Tetapi itu dibilang nggak perlu problem, gitu ya. Di sini saya praktek nih. Coba, kakaknya, ya. Oh ini, coba ya. Fotonya, kita lihat ini fotonya yang formal, yang profesional. Selfie, kalau bisa jangan selfie. Nanti ada yang kita bisa selfie. Lihat aja ke GPI atau GPT untuk foto saya seperti foto profesional dalam studio. Nah, sekarang ada di studio. Boleh. Di sini ada kakaknya. Ini jadi penasarannya di foto ya, lihat. Iya, misalkan kan teman bilang ada omongan, aduh sebelum foto nih, gitu ya. Ini kakak kasih tahu caranya. Boleh pakai kakak, tapi apa? Disclaimer-nya harus jujur. Nggak boleh menipu, misalkan kulit kita gelap, ya jangan kita begini, nggak boleh ya. Jadi boleh pakai pakaian tapi tidak menipu urusan apa aja. Jadi ketika di interview teman-teman kayaknya udah nggak kecewa, oh kamu pakai beda ya sama maksudnya ya. Caranya teman-teman bisa menjadi misalkan ya sambil tetap dibuat ya untuk CV-nya. Dan ini tadi soal pertanyaannya ada yang sama Kristen. Teman-teman klik buat bapak ini di ya. Kemudian klik fotonya tadi.
bisa salah dan kita bisa bias tergantung kreatornya. Oke, ini barusan adalah skill dikit yang cara edit fotonya. Jadi kalau bisa fotonya teman-teman yang konsta, yang jelas, yang profesional, jadi kalian ini merasa kalau yang itu banyak untuk ini berarti main perusahaan. Yuk, CV-nya udah jadi, boleh? 2 orang yang cepat maju, 1, 2, 3. Ayo Mbak, masuk bus. Ini Mbak, ayo. Mbak, ini Mbak, satu. Ayo. Ini Mbak, satu. Ayo. Geret. Oke, Kak Wahid Abdullah dari SMK Tulang Kota Magelang SMA. Kemudian pengalamannya sudah ditulis oleh Kakak kemarin ini. Keren ya, nih CV-nya Kak Wahid Abdullah langsung jadi. Fotonya kita foto pribadi atau oke. Nah, mungkin bisa dieditkan kalau simulakannya bisa yang besar jangan pakai paus, bisa diubah pakai email design. Paus ini ya. Oke, selamat datang dulu. Ya. Lanjut. Satunya Kak Syafa. Nah ini tuh karena dia Devi namanya sudah besar, dan saya bisa konfirmasi. Oke, awalnya udah oke. Sip, emailnya juga sudah email formal ya. Ini untuk Kak Nadia. Jadi ya rekan saya yang edit ya. Bayangin ketika banyak kompetitor lain, lagi-lagi kami bisa melakukan dengan membuat CV yang engaging, profesional, membuat orang itu atau lagi merasa orang ini effortnya keren untuk melakukan CV. Jadi gak pakai CV yang masih tulis tangan, kemudian kurang menarik, gitu ya. Tapi ketika ada hal-hal sedikit yang kakak lebih apa ya? Sama. Baik, teman-teman Wahid dan Kak Nadia. Nah, hadirin ditanya lagi kan? Sebelum kita tutup untuk cara membuat CV dan membuat CV-nya, sebelum selanjutnya kita belajar bagaimana pola caranya yang keren, mencuri perhatian saat interview nanti tetap bisa. Nah, ini ya. Oke, Kak. Kita masih interview lagi juga ya. Jadi kalau adik-adik mau yang punya waktu untuk foto studio bisa diedit ya di GPK sesuai dengan background ya. Saya kasih pakai kaos yang kalau kita tadi bisa langsung pakai diganti bagian yang pakai belajar background. Nah, ini kan dari CV yang dicoba ya hari ini kita bisa membaca. Yang pertama udah dibaca dari CV yang awalnya. Kalau ada judulnya, kemudian kalau bisa
wawancara yang impresif, demokratik, dan objektif. Dan saat ini